Seorang pria berbicara kepada dua orang bernama Uttar Daksin. Dia menanyakan perkembangan berita tentang Iran Kush dan pengaruh pajak pada orang-orang. Uttar memberikan berita positif sementara Daksin berbicara tentang seorang pria yang menolak untuk membayar pajak atas nama Godna. Flashback ditampilkan. Saya hanya membayar pajak hanya untuk raja. Aku tidak akan melakukan apapun walaupun kamu mencoba untuk menakut-nakuti saya. Dia mendengar seseorang berteriak dan pergi keluar untuk memeriksanya. Tentara telah membunuh orang tuanya. Dia menangis kesakitan. Flashback berakhir. Orang itu mengatakan, kamu harus memberikan kejutan kedua sehingga ketakutannya tetap ada. Ini adalah waktu yang tepat untuk menetapkan pajak guna. Kita akan menghancurkan Magadha. Tidak akan ada yang mampu menyelamatkannya. Pria itu tertawa. Uttar dan Daksin sujud di hadapannya. Pria itu lalu masuk. Ashoka telah pergi bersama Garud dan tentara. Aku meninggalkanmu saat ini Kaurvaki, tetapi aku mengikuti kata-katamu. Aku menuju di jalan yang benar sekarang. Aku tidak bisa lagi melihat ke belakang sekarang. Kita akan bertemu lagi jika Tuhan menghendaki. Tapi kali ini, penantian tidak akan selama ini. Kami akan bertemu segera. Dia berada di luar gerbang Patliputra. Seorang tentara melemparkan tombak ke arahnya tapi Ashoka menangkapnya dengan tangannya. Tentara itu kaget. Seorang tentara berdiri di jalan. Ashoka bilang aku tidak datang ke sini untuk menyakiti seseorang atau masuk tanpa izin. Dia mengatakan kepada mereka untuk memberitahu Rani Dharma. Mereka menuntut untuk tahu siapa dia sebenarnya. Ashoka mengatakan, cucu Chandragupta Maurya, putra dari Raja Bindusara dan Rani Dharma, Pangeran Ashoka. Mereka terkejut. Dia mengatakan kepada mereka untuk masuk. Beritahu ibuku. Bilang pada untuk membiarkanku masuk. Sehingga aku bisa memenuhi impian yang aku tinggalkan 10 tahun yang lalu. Tentara itu masuk ke dalam dengan gembira, berteriak mengabarkan. Pangeran Ashoka meminta izin untuk masuk dalam Patliputra. Pelayan dan tentara tampak bahagia. Bindusara bertanya siapa orang yang mencoba untuk menangkap tentara kita dan mencoba untuk masuk ke dalam Patliputra. Tentara itu mengatakan kami tidak tahu itu, tetapi ia tampak sangat kuat. Bindusara mengatakan bahwa siapapun dia melintasi batas-batas kita tanpa izin. Berani-beraninya dia masukkan dalam. Tangkap dia sebelum ia melakukannya. Prajurit menjawab bahwa ia belum masuk. Dia masih menunggu di pintu gerbang, meminta izin dari Rani Dharma untuk masuk Patliputra. Dia menyebut dirinya Pangeran Ashoka. Semua orang terkejut. Susima berpikir tentang kata-kata tantrik. Mahamadya mengingatkan Bindusara bahwa ia telah membuang Ashoka dari Patliputra untuk selamanya. Kita harus membahas tentang hal itu secara menyeluruh sebelum bertindak. Siamak menimpalinya. Dia tidak menghargai Anda di Nalada dan mencoba menyakiti saudaranya sendiri. Ini jelas menunjukkan dia tidak kehilangan amarahnya. Dia telah menjadi Mahacan dari Chan. Susima mengangguk. Mereka tidak akan lupa kalau ia bersumpah untuk membunuh semua orang. Mahamadya mengatakan kita memahami perasaan Anda sebagai seorang ayah. Tapi kita harus ingat apa yang terjadi 10 tahun yang lalu. Kita tidak seharusnya emosional saat membuat keputusan ini. Bindusara menjawab bahwa Ashoka telah menanggung hukuman atas apa yang dia lakukan. Itu bukan waktu yang singkat. Mahamadya mengangguk. Tapi kita menghukum seseorang untuk menjadikan orang itu baik. Ashoka masih agresif seperti sebelumnya. Bukti yang sama adalah tentara yang telah dibawa ke sini sebagai tawanan. Acarya Radagupta mengatakan kita harus tahu dulu tentara siapa itu. Kita tidak boleh menyimpulkan tanpa mengetahui kebenarannya. Apa alasan Ashoka menyeret mereka semua sampai di sini? Ashoka tidak melewati batasannya. Dia menghormati perintah Anda. Dia tidak melakukannya. Dia bisa masuk dan tidak ada yang bisa menghentikannya. Tapi dia minta izin untuk hal itu. Ini artinya dia tidak melanggar itu. Bindusara mengatakan semuanya berubah seiring waktu. Hanya dalam hal dari anakku Ashoka belum berubah. Sebelumnya juga pendapat orang berbeda. Kenyataannya sama seperti hari ini. Apakah ada orang lain yang akan berbicara? Acarya Radagupta mengatakan hanya Rani Dharma dapat mengambil keputusan tentang masalah tersebut. Dia telah meminta izin darinya. Bindusara mengangguk.
Carumitra sedang bersiap-siap untuk tampil lebih cantik untuk menarik Bindusara. Aku ingin perhiasan seperti Dharma. Susima menggeleng melihatnya seperti itu. Ibu tidak bisa memikirkan orang lain selain dirimu saat ini. Dia tidak mengindahkannya sehingga Susima melempar perhiasannya. Susima mengatakan padanya tentang Ashoka berdiri di dekat pintu, meminta izin dari Dharma untuk masuk ke dalam. Carumitra tahu bahwa Raja menyerahkan keputusan pada Dharma. Susima berpendapat siapa dia yang bisa mengambil keputusan yang begitu penting. Carumitra menjawab bahwa tidak ada pertempuran lagi. Apa yang harus terjadi akan terjadi sekarang. Jika kamu tidak ingin kalah maka rubahlah rencana permainanmu. Susima tampak kesal. Fit meminta ibunya mengapa dia begitu tegang. Ibu ingin Baya berada di rumah. Ibu harus bahagia. Dharma mengatakan, tidak seperti ini. Mengapa dia tidak melakukan sesuatu secara diam-diam? Dharma mengatakan, kamu membuatku semakin tegang. Fit pergi dari sana. Dharma berpikir tentang mimpinya. Acarya Radagupta mengatakan orang yang Anda pikir menjadi kehancuran mungkin berubah menjadi pelindung yang perlukan Magadha. Mungkin ini adalah awal dari perubahan. Dia menceritakan bahwa ia melihat Ashoka berubah menjadi binatang. Dia menjadi begitu agresif sehingga tidak bisa melihat apapun. Jika aku membiarkannya masuk maka ia akan membunuh semua orang. Dia tidak akan membiarkan orang yang telah menghina ibunya, atau telah membunuh Acarya tetap hidup. Acarya Radagupta mengatakan, mungkin itu benar. Kita semua telah salah paham. Ashoka tahu bahwa pembunuh gurunya adalah penghalang dalam kemakmuran Magadha. Mereka berada di luar perubah sehingga mereka harus dihancurkan sepenuhnya. Dia khawatir atas tindakannya saat dia berbicara tentang mimpi menyatukan India. Aku meminta pada Anda untuk tidak menjadi penghalang. Aku percaya sepenuhnya padanya. Anda juga tahu Akarya Changya bisa melihat apa yang orang lain tidak bisa lihat. Dia melihat Ashoka mampu memenuhi mimpi yang ia rajut. Ini saatnya untuk mendukung Ashoka. Ada banyak orang yang akan mencoba untuk membuat masalah di jalannya. Tapi hanya ada beberapa orang yang bisa mendukungnya. Dharma memikirkan kata-kata Akarya Changya. Dia mengizinkan Ashoka untuk masuk dalam Patliputra. Suara sangkakala terdengar. Ashoka tersenyum mendengarnya. Aku sudah menunggu untuk mendengar itu sejak lama. Ia menggosok debu Patliputra di kepalanya. Hidup tanah air. Ashoka masuk diikuti oleh tentara. Tentara dan warga bersorak untuk Ashoka. Ashoka berpikir tentang semua sumpah yang telah ia ambil sebelum meninggalkan Patliputra. Semua orang keluar untuk melihat. Susima, Carumitra, Siamak, Mahamatya dan Helena menatapnya tajam. Fit dan Dharma terlihat gembira. Bindusara melihat Ashoka turun dari Garud dan berjalan di dalam. Dia menarik tali yang membuat para tentara jatuh di tanah. Dia meninggalkan mereka di sana dan berjalan ke Bindusara. Bindusara mengatakan bahwa dia telah kembali hanya sebagai canda. Apakah ini perlu? Mengapa kamu menyulitkan orang yang tidak bersalah? Ashoka mengejeknya karena menghukum anaknya sendiri, istri dan anak yang baru lahir. Aku akan mengajukan pertanyaan padamu hari ini. Mengapa Magadha dalam kondisi seperti ini hari ini? Ada ketidakadilan terjadi di Magadha di bawah hidung Anda yang tidak Anda sadari. Dia mengatakan kepadanya tentang tentara menculik orang yang tidak bersalah. Aku membebaskan mereka dan membawa pelakunya di sini. 10 tahun yang lalu, Anda mengakhiri tradisi das di Magadha. Orang-orang ini masih melakukan hal yang sama. Mereka memiliki wanita juga. Devi dan Daniram adalah orang luar yang telah membantu anak-anak dan istri Anda selama bertahun-tahun. Aku menyelamatkan mereka hari ini, tapi bagaimana dengan orang lain? Siapa yang akan membebaskan mereka?